Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Fauzi di SBU Edu. Kali ini kita bersama Ibu Heni Tri Istanti, SPD. Assalamualaikum Ibu. Bu Heni, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Ya Bu. Permisa, sebelum kita berbincang lebih dalam, kita saksikan tayangan berikut ini. Sahabat Go Muslim, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ada berpakaian. Berikut ini adalah adab-adab berpakaian dalam Islam. Pertama, memakai pakaian yang menutup aurat. Kedua, tidak menyerupai lawan jenis. Ketiga, tidak transparan. Dan yang keempat, tidak menyerupai orang kafir. Masih bersama saya Fauzi di SBU Edu. Topik hari ini adalah etika berpakaian. Nah, silakan Ibu untuk menyampaikan. Oke, baik. Terima kasih Mas Fauzi. Ya Bu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Semuanya puasa? Puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik ya, pada kesempatan ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Fauzi ya, bahwa Ya, Bu. hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang apa? Etika berpakaian. Ya, etika berpakaian atau adab berpakaian. Di sini Ibu akan menyampaikan etika berpakaian menurut Islam. Kita semua beragama Islam. Kita di dalam agama Islam itu ada aturannya ya, jadi tidak sembarangan kita berpakaian. Ada yang tahu fungsi pakaian? Ya, pakaian sebenarnya pada dasarnya adalah untuk apa? Melindungi badan, ya, melindungi badan, menutup aurat kita, ya. Melindungi badan dari apa? Ya dari udara dingin, ya, panas. Sebenarnya fungsi utamanya adalah seperti itu. Tetapi karena kita adalah manusia yang beradab, kita punya tatanan, ada tata susila, ya, norma. Kemudian di dalam agama kita ada aturan-aturannya, tidak boleh sembarangan berpakaian, ya. Karena pakaian itu nanti akan menunjukkan
jati diri kita, ya. Orang yang melihat kita itu sudah oh ya dia seorang muslim, kelihatan dari pakaiannya, begitu nggak? Iya. Tetapi ketika kalau anak-anak menyebut ini seorang muslim, itu kalian lihat dari apanya? Pertama, dari apanya? Apa? Iya, baju, berkerudung, berjilbab, pakai kopiah, ya itu kelihatan. Oh, identitasnya dia seorang muslim. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan membahas ya satu persatu secara singkat, ya. Jadi pakaian yang benar sesuai menurut Islam itu yang bagaimana? Ya, kita berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Lah, pakaian yang sesuai syariat itu yang seperti apa? Ya, ada yang tahu? Ya, pakaian yang sesuai syariat itu adalah yang pertama, ya, menutup aurat. Ya. Jadi antara aurat wanita dan laki-laki itu berbeda. Ya, kalau laki-laki, ya, laki-laki itu hanya sampai pusar, sampai lutut, itu yang harus ditutupi oleh laki-laki. Tetapi kalau perempuan itu semuanya, kecuali telapak tangan dan wajah, ya. Jadi semua harus ditutup, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, pakaian itu tidak menyerupai pakaiannya lawan jenis, ya. Rasulullah SAW itu bersabda bahwa Allah melaknat laki-laki yang berpakaian menyerupai perempuan maupun perempuan yang berpakaian menyerupai laki-laki, ya. Itu. Jadi perhatikan ini jelas sebentar, Bu. ya. Baik pemirsa, semua sebelum lanjut ada yang mau lewat? Hai pemirsa, saksikan acara SBO Sport bersama saya Muhammad Nur Fauzi setiap hari Rabu pukul 12.30 sampai 13.00 hanya di SBO TV. Sampai jumpa, dadah. Kan Ibu? Oke, kita tadi sampai poin nomor 2 ya, bahwa menurut syariat Islam kita tidak boleh berpakaian menyerupai lawan jenis kita. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga anak-anak, jadi kita tidak boleh berpakaian menyerupai orang kafir, ya. Yang seperti apa? Ya, ya kalau di negara-negara Barat, ya, di sana orang tidak menganut agama Islam seperti kita, mereka berpakaian terbuka, ya, yang menampakkan auratnya. Nah, itu tidak diperkenankan. Atau kita berpakaian menggunakan seperti agama yang lain, ya, penganut agama yang lain, itu juga tidak diperkenankan, karena itu akan menimbulkan orang menganggap bahwa kita adalah kaum mereka. Itu tidak diperbolehkan. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, ya, yang keempat tadi yang pertama apa? Coba diulangi. Yang pertama, coba Naila, menutup apa tadi? Aurat. Yang kedua, menyerupai lawan kalau kamu perempuan ya nggak boleh pakai yang seperti laki-laki. Kemudian yang ketiga, menyerupai apa? Milik orang kafir. Nah, itu kamu perhatikan. Terus yang keempat, tidak boleh yang transparan, ya. Jadi yang transparan di sini tidak hanya transparan, tetapi juga baju yang membentuk lekuk tubuh yang ketat, ya. Tren yang sekarang ada kan begitu, bajunya malah baju yang kayak baju kekecilan, ya enggak. Nah, itu tidak diperkenankan dalam Islam. Mengapa? Ada yang tahu? Karena ketika nanti lawan jenis kita memandang perempuan dengan baju yang ketat, ya, itu nanti apa? Yang ada syahwat, akan menimbulkan senang ini ya melihat ketat,
ya, dipandang oleh laki-laki yang bukan muhrim kita. Ya, mau seperti itu? Tidak. Kita harus menjaga aurat kita. Yang boleh melihat hanya muhrim kita. Siapa muhrim kita? Ya, hanya suami kita. Ya kan nanti? Ya enggak? Iya, kalau perempuan tidak boleh, dan keluarga kita, orang tua kita, ya. Ada batasan-batasan dalam Islam. Nah, jadi ketika seorang muslim keluar rumah atau bepergian itu sudah kelihatan, oh, dia muslim. Oh iya, pakai kerudung. Dia rapi, cantik, anggun, tutur katanya sopan. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi ada 4 poin tadi ya, diingat-ingat ya anak-anak. Kalau berpakaian, karena kita orang muslim, kita mengikuti syariat agama Islam. Kalau saat ini kita belum bisa, kita harus berusaha sedikit demi sedikit, perlahan-lahan kita kurangi baju yang transparan, baju yang ketat. Kalau kerudung masih kemarin ini kita taruh ke belakang, dadanya kelihatan, itu mulai kita rapikan, kita tutup dada kita ya, supaya apa? Supaya terlindungi aurat kita. Begitu ya anak-anak ya. Nah, mungkin gitu Mas Fauzi. Iya Bu. Monggo bisa dilanjut. Ya. Oke Bu dan pemirsa, ada yang mau pesan mau lewat? Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Festival Film Dokumenter setiap Selasa pukul 1 siang sampai dengan setengah 2 siang hanya di SBY TV bersama saya Yusri Dito Purnomo di TV kesayangan keluarga. Nah, kita sudah menyimak bagaimana etika berpakaian. Ada yang mau tanya? Nila? Nela ya. Bu, Iya, gimana? bolehkah pakai celana legging? Oke. Yuk. Ya. Tadi Mbak Naila tanya, boleh enggak pakai celana legging? Nah, Tahu celana legging yang seperti apa Mas Fauzi? Enggak tahu Bu. Nggak tahu. Iya. Jadi celana legging itu adalah celana yang ketat. Oh yang Nah, itu sebenarnya boleh dipakai, tetapi ada tetapinya ya. Iya. Itu adalah baju dalam. Jadi boleh dikenakan, tetapi di luarnya kan kita pakai rok, ya kan? Kayak Bu ini gini. Ini dalamnya juga kita menggunakan celana legging. Mengapa? Itu untuk melindungi supaya ketika rok kita tersingkap itu terlindungi, aurat kita masih terlindungi oleh celana legging. Begitu ya. Jadi nggak boleh seorang perempuan muslimah keluar pakai celana legging gitu, kelihatan ketat, jalan ke sana ke sini. Nah, itu tidak diperbolehkan ya. Paham nggak Naila? Yang lain? Oke, gitu. Ya. Siapa lagi yang mau tanya? Siti? Apa, Bu? Apa benar laki-laki tak boleh memakai sutra? Oh iya, pertanyaan yang bagus sekali, nggih. Apa benar kaum laki-laki itu tidak boleh menggunakan pakaian yang berasal dari sutra? Itu boleh apa? Benar, ya. Laki-laki memang tidak boleh menggunakan pakaian yang berasal dari sutra. Mengapa? Sutra itu identik dengan berhias, ya. Jadi dia mewah. Kita kan dilarang untuk bermewah-mewahan. Dia kain yang mahal, ya, biasanya dipakai oleh kaum perempuan untuk berhias diri, ya. Di dalam ajaran agama Islam yang boleh berhias itu kaum perempuan. Itu pun tidak boleh berhias di muka umum, ya. Jadi hanya berhiasnya itu boleh di depan suaminya. Kalau keluar berhias biasa saja yang sederhana, tidak boleh berlebihan. Yang penting tetap kelihatan rapi dan tentu saja aurat kita tetap tertutup. Nah, sutra itu termasuk pakaian yang mewah, yang berlebih, itu tidak boleh dikenakan. Selain sutra juga emas. Laki-laki tidak boleh menggunakan emas, ya. Secara menurut ilmu kesehatan, laki-laki menggunakan emas itu tidak bagus. Ada molekul
yang itu tidak bagus digunakan oleh laki-laki. Ya, begitu. Ya Mbak Siti ya, jelas? Oke. Ya. Masih ada lagi, Ika? Aurat itu apa, Bu? Oh iya, mungkin mengulang ya Mas Fauzi, tadi aurat di depan sudah sedikit Bu yang jelaskan. Jadi aurat itu adalah bagian tubuh yang harus ditutup, yang tidak boleh terlihat selain muhrim kita, ya. Jadi harus kita tutupi. Kalau tadi laki-laki itu auratnya adalah dari batas pusar sampai dengan lutut. Ya, meskipun begitu nggak boleh terus pakai celana pendek kemana-mana ya toh Mbak Mas Fauzi, Ya, nanti jadinya lucu diketawain. Kalau Mas Fauzi keluar ya toh hanya pakai celana kolor gitu, jalan ke sana ke sini kan ini lutut udah dari pusar sampai lutut Bu, aku udah tak tutupi ya. Ya boleh-boleh aja ya, tetapi itu kurang sopan. Kita hidup di negara timur yang di situ adalah ada aturan berpakaiannya ya, jadi tetap harus tertutup gitu ya Mas Fauzi. Iya Bu. Kalau perempuan auratnya semua kecuali apa tadi, Tangan, telapak tangan dan wajah itu ya, paham? Oke. Ya. Siapa lagi yang mau tanya, Mbak Eva? mau putih dan muda. Wah iya, ini karena apa, sekarang ya kalau anak muda apalagi kalian ABG ya, wah Bu ini kan lagi ngetren ya toh, lagi tren baju yang ketat-ketat begini ya toh, boleh nggak ngikuti tren? Enggak, Pada dasarnya boleh, tetapi ya itu tadi, kita harus bisa memilih tren yang seperti apa ya. Kalau tren tidak sesuai dengan syariat agama kita, ya nggak usah diikuti ya, gitu. Karena kita punya prinsip ya. Kalau trennya dilalah Bu itu loh, yang tren sekarang itu kerudungnya malah diikat ke belakang ya, toh dadanya kelihatan ya. Itu boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Meskipun sedang tren, lagi trendy ya toh, wah kan trendy gitu kan. Tetapi kalau tidak sesuai syariat, kita harus punya prinsip yang kuat sebagai seorang muslimah ya. Tidak hanya muslimah, muslim juga ya. Bu, trennya lagi pakai baju koko dari Sutra. Nah, kalau itu nggak sesuai syariat, ya nggak usah. Begitu ya. Laki-laki juga sama dengan perempuan ya, ada syariatnya, ada aturannya. Ya. Jadi Bu, aku pengen punya baju koko yang di sini ada kancing emasnya. Boleh nggak? Nggak boleh. Laki-laki nggak boleh pakai emas, karena itu nggak bagus juga untuk kesehatan tadi ya. Iya. Nanti kalau masalah itu kok emas nggak boleh dipakai laki-laki, mungkin di pembahasan besok ya, ditanyakan ke Bu Neti ya. Nah, oke. Mungkin gitu Mas Fauzi. Iya Bu. Anda menyaksikan XBio Edu bersama saya Sabdo Himawan setiap hari Rabu jam setengah 9 sampai setengah 2 sampai jam 12 hanya di XBio TV. Sampai jumpa. Oke. Ada yang mau disampaikan Ibu? Oke, baik. Yang terakhir ya anak-anak, Ya, Bu. Bu ini berpesan baik kalian yang muslimah maupun yang muslim, kita harus menjaga diri kita. Salah satunya adalah dengan cara berpakaian sesuai dengan syariat. Kalau saat ini kita belum bisa, kita perlahan-lahan menuju ke sana ya. Kita berhijrah bareng-bareng, mulai menggunakan jilbab yang benar, kita tutup sampai kita ulurkan sampai menutupi dada. Jangan jilbab hanya sekedar tren saja ya, tetapi benar-benar kita pakai untuk menjadi baju kita, identitas kita seorang muslimah. Yang laki-laki juga seperti itu ya. Kita ikuti syariat agama Islam. Mudah-mudahan dengan kita taat syariat, kita akan selamat di akhirat nanti. Mungkin itu saja. Ya Bu. Terima kasih Ibu telah hadir di acara SBU Edu. Sama-sama. Ya. Sampai di sini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.